Berapa ongkosnya, Pak? Nggak usah dibayar pakai uang, Neng. Cukup tahlilkan saya saja di tempat saya terbakar. Lu mau tahu pas dia dongakin kepalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ahmad Yani di Horror Story. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Loka Raihana yang udah ngizinin gue buat menceritakan horror story pengalamannya di video horror story kali ini. Buat lu yang suka baca buku horor, lu bisa mampir ke Facebooknya Loka Raihana, nanti linknya ada di deskripsi. Dan buat lu yang belum subscribe channel ini, ayo buruan subscribe channel ini agar channel ini berkembang ke depannya. Dan buat lu yang udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak atas dukungannya. Nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Kengerian dimulai. Pada tahun 2003, ada seorang wanita yang bernama Mbak Sri memutuskan untuk merantau ke salah satu kota besar. Singkat cerita, Mbak Sri ini berangkatlah dari kota tujuannya. 1 bulan di perantauannya, Mbak Sri ini sama sekali nggak pernah keluar kamar kosnya kecuali kalau mau cari makan sama berangkat kerja. Jadi Mbak Sri ini kerja di salah satu pabrik yang memegang sistem sip-sipan. Jadi sip-sipan itu kayak gini. Sip 1 masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Sip 2 masuk jam 4 sore, pulang jam 11 malam. Sip 3 masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi. Pada waktu itu si Mbak Sri ini sedang menuju perjalanan pulang dari pabriknya menuju kosannya. Waktu itu Mbak Sri lagi kebagian sip 2, masuk jam 4 sore, pulang jam 11 malam. Di tengah perjalanan kurang dari 1 kilo mau sampai ke kosannya, tiba-tiba ban motor Mbak Sri ini bocor. Mbak Sri ini menggumam dalam hati, sial nih, pakai bocor lagi ban motor gua. Padahal udah dikit lagi sampai. Mau nggak mau motornya didorong sama dia. Dia ngedorong motornya pelan-pelan. Nah, lagi dia ngedorong motor, dari kejauhan kelihatan ada satu bengkel tambal ban yang masih buka. Alhamdulillah masih ada tambal ban yang buka. Sampailah dia di bengkel tersebut, dia memarkirkan motor sambil bilang ke pemilik bengkel itu, Saya mau nambal ban motor saya, Pak. Tunggu sebentar ya, Neng. jadi di bengkel itu dia lihat ada seorang bapak tua, umurnya sekitar 55 tahun, lagi duduk di depan bengkel tersebut. Nah, pada saat Mbak Sri ini sedang nunggu ban motornya diperbaiki, Mbak Sri ini ngerasa aneh sama si bapak tua ini. Cuma dia berusaha buat positive thinking. Ya udahlah, toh ini cuma bengkel biasa, menurut dia awalnya. Tapi pas pada waktu dia nunggu ban motornya diperbaiki, dia nih mencium aroma yang ganjil. Dia mencium aroma bunga melati bergantian dengan bau gosong daging kebakar. Bingung dia di sini. Ini ada apa? Ini bau-bauan dari mana? Sewaktu dia lagi mencium bau-bauan yang silih berganti tersebut, tahu-tahu pemilik bengkel ini ngomong ke Mbak Sri, Nggak usah takut, Neng. Saya cuma mau menyampaikan pesan. kaget bukan main Mbak Sri denger omongan si bapak pemilik bengkel tersebut. Singkat cerita, selesailah ban motornya Mbak Sri ini diperbaiki. Lalu Mbak Sri ini bertanya, Berapa ongkosnya, Pak? Nggak usah dibayar pakai uang, Neng. Cukup tahlilkan saya saja di tempat saya terbakar. jadi dia ngomong kayak gitu sambil nyari duit di dompetnya kayak gini, sambil nunduk nyari duit di dompetnya. Shock bukan main Mbak Sri ngedenger jawaban si bapak pemilik bengkel. Spontan dia ngedongakin kepalanya. Lu mau tahu pas dia dongakin kepalanya, dia ngelihat si bapak pemilik bengkel itu udah gosong, bola matanya udah nggak ada. Dari lubang bola matanya yang nggak ada keluar nanah, darah, dan belatung. Saking shocknya Mbak Sri,
pingsan lah Mbak Sri di situ. Pas Mbak Sri sadar dari pingsannya, Mbak Sri ini udah ada di salah satu rumah ustadz di sekitar situ. Si ustadz ini nanya ke Mbak Sri, kamu ngapain Neng malam-malam di bengkel itu? Lalu si Mbak Sri ini menceritakan kejadian yang dialami tadi malam. Dan si ustadz ini nanya lagi ke si Mbak Sri-nya, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat? Mbak Sri bilang ke si ustadz, saya lihat hantu Pak, gosong. Dan dia bilang ke saya buat minta tolong sama warga sini diyasinin sama ditahlilin di tempat dia terbakar. Lalu si ustadz ini bercerita lah, jadi 1 minggu sebelum Mbak Sri datang ke kota tersebut, ke lingkungan kosnya, itu ada satu kejadian kebakaran rumah makan sama bengkel tambal ban, dan itu memakan satu korban meninggal, yaitu Pak Firman, pemilik bengkel tambal ban tersebut. Semenjak kejadian kebakaran itu, warga sekitar nih yang tahu, setiap melintas lewat jalan depan bengkel Pak Firman, kalau malam, mereka memang sering dengar ada suara minta tolong, ada suara orang kepanasan. Tapi mereka yang tahu nggak terlalu menghiraukan. Sebenarnya bukan nggak terlalu menghiraukan ya. Sebenarnya mungkin karena takut, orang-orang warga sekitar itu tuh takut. Buat sekedar berhenti nengok ke bengkel Pak Firman aja nggak berani. Nah kebetulan Mbak Sri ini nggak tahu situasi di lingkungan baru dia. Makanya Mbak Sri ini dijadikan media untuk Pak Firman, untuk almarhum Pak Firman menyampaikan pesan ke warga sekitar. Keesokan harinya warga langsung mengadakan tahlilan di tempat terbakarnya Pak Firman. Selesai tahlilan, suasana kembali kondusif di sekitar situ. Gimana menurut kalian ceritanya? Jadi buat kalian yang punya pengalaman horor dan mau gue ceritain di video horror story, kalian bisa mention gue lewat DM Instagram, Facebook, WhatsApp, atau email, tapi dalam bentuk format cerita. Sekian aja horror story kali ini. Yoi coy.